Ladies, kita sekarang akan bahas soal PDKT lagi nih. Dan lu kalau misalkan seorang wanita yang sudah nonton video gue berulang-ulang atau mungkin banyak mempraktekkan tips-tips dari video gue, mungkin sudah ada yang dapetin hasil dan ada pria-pria yang mendekat di kehidupan romansa lu. Cuman, gue perlu kasih tahu dulu, ada beberapa hal yang pria tidak katakan pada lu ketika mereka PDKT, dan lu perlu tahu kenapa ini penting biar lu bisa sukses dan gak tertipu ke depan. Oke, gue Jose Aditya, kita bahas. Let's go! Yo ladies, Jose Aditya di sini. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu. Pokoknya sebelum mulai kontennya gue pengen ngingetin stay safe, stay social distance, oke? Jadi di rumah aja dulu, jangan kemana-mana. Stay kreatif, stay positif, tapi tetap di rumah, oke? Produktif boleh, tapi tetap di rumah untuk menekan kurva penyebaran COVID-19. Yo ladies, Jose Aditya di sini, seorang love life coach khusus untuk wanita di Indonesia, dan lu ada di channel gue di mana kita akan bahas banyak banget skill, mindset, dan juga strategi agar kehidupan romansa lu begini meroket ya. Dan kita ada di segmen Logika Cinta Jose Aditya di mana kita akan menggabungkan dua kekuatan besar, yaitu kekuatan pikiran dan juga kekuatan jantung hati kita agar lu masih punya kontrol di kehidupan romansa lu dan mendapatkan kehidupan romansa yang terbaik yang bisa lu dapatkan. Dan kali ini kita bahas soal PDKT, once again soal PDKT. Dan kalau lu sudah nontonin semua video gue mempraktekannya, atau bahkan lu sudah ikut training gue, lu sudah ikut salah satu program online course gue bahasa pria, ada buku gue juga yang baru Happy Love Guide. Kalau lu sudah mempraktekannya, lu akan menemukan bahwa ada beberapa pria yang masuk dan PDKT sama lu. Tapi ada satu hal yang perlu lu tahu, bahwa si pria yang sedang PDKT sama lu itu tidak mengatakan segalanya sama lu, dan ini wajar. Karena manusia itu punya lapisan-lapisan tertentu yang bisa dia buka ke kamu. Dan kalau misalkan kalian baru kenal, wajar banget kalau misalkan dia sedikit menyembunyikan beberapa informasi dari lu. Dan kalau lu bisa ngebongkar informasi ini, lu bisa memvalidasinya jauh lebih mudah. Lengkapnya sih sudah gue bahas di buku Happy Love Guide. Gue ngebahas di sana bahwa manusia itu kayak kulit bawang, dimana ada lapisan-lapisannya. Lapisan yang pertama itu lapisan klise, dimana lu berlaku seperti layaknya menjaga citra, senyum, ramah, padahal kan lu di rumah nggak kayak gitu kan. Klise, oke? Lapisan klise. Terus yang kedua, selain lapisan klise, lapisan di bawahnya adalah lapisan profesi atau lapisan peran. Lu lagi jadi sebagai siapa? Kayak lu sekarang, lu kenal gue depan kamera, gue lagi sebagai seorang coach. Dan kalau lu kenal gue sebagai seorang coach, gue seperti ini. Tapi kalau lu istri gue, lu nggak akan melihat gue seperti ini. Lu tidak akan melihat gue secerdas ini. Gimana ketemu dia? Gimana sih, Bin? Karena menurut istri gue adalah orang paling bodoh sedunia. Dan yang ketiga, lapisan yang ketiga itu adalah lapisan kerapuhan. Kalau misalkan lu bisa masuk lapisan kerapuh ini, wah, lu bisa connect secara emosional. Dan yang terakhir adalah lapisan intinya. Di buku Happy Love Guide, gue bahas gimana cara lu masuk ke lapisan ini dan memvalidasi. Dan kali ini, gue akan share apa saja yang pria rahasiakan dari lu. Yang pertama, yang pria tidak katakan pada lu adalah ada dua jenis. Yang pertama adalah keadaan si pria tersebut, dan yang kedua adalah perasaannya atau keinginannya. Kalau soal keadaan, ada 3 garis besar sih. Biasanya dia itu ketika PDKT sama lu, meskipun lu ngerasa sudah deket sama dia, kalau dia belum ngerasa aman, dia tidak akan ngebuka berapa sebenarnya income dia atau tabungan yang dia punya. Kenapa? Karena pria bahasanya adalah bahasa kejantanan, dan pria menyematkan penghasilan, income, dan tabungan sebagai bagian dari kejantanan dia. Karena dia pikir kalau misalkan wanita tahu betapa bokehnya gue nanti bisa diinjek-injek harga dirinya. Atau kalau misalkan nanti wanita tahu betapa tajirnya gue, nanti dia bisa manfaatin gue. Dia bisa cuma mau harta gue doang. Ya, jadi yang pertama yang dia tidak sebutkan sama lu adalah dia akan sembunyikan berapa detail tabungannya atau income-nya sama lo. Dan dia mungkin akan ngebahas hal lain, mungkin dia akan ngebahas sedikit clue-clue apa yang dia kerjakan, tapi kadang juga dilebih-lebihkan, kadang dikurang-kurangkan. Cuma kamu yang bisa tahu. Kalau misalkan lo tahu cara nanya yang benar, lo akan tahu income dia berapa. Oke? Itu yang pertama. Dan yang kedua,
biasanya cowok itu nggak akan ngebahas sama lu, apalagi di masa PDKT, bahkan di masa pacaran sekalipun, biasanya ini nggak dibuka, yaitu soal tabiat buruk dan kecanduannya. Setiap manusia itu pecandu. Ada yang kecanduan baca buku, ada yang kecanduan nge-gym, ada yang kecanduan narkoba, ada yang kecanduan bokep. Dan seorang pria, biasanya ketika dia PDKT sama lu, dia tidak akan ngebuka lapisan rapuhnya, karena termasuk lapisan rapuh. Karena kalau misalnya diketahui, dia takut dia akan dijudge, dia takut dia akan dihinakan sebagai seorang pria. Jadi dia tidak akan ngomong apa kebiasaan buruknya. Bagaimana cara dia melampiaskan emosinya, dia akan coba sembunyikan. Bagaimana dia cara menyampaikan rasa frustasinya, atau ketika lagi kesel, atau ketika lagi down, dia nggak akan nunjukin di depan lu. Jadi jangan heran kalau misalkan lu ketemu dia baik-baik saja, tapi nanti ketika sudah nikah, oh lu begini orangnya ya, karena memang tidak dikasih tahu sama sekali. Kalau lu nggak tahu cara galinya, hal ini nggak akan bisa dilihat. Dan yang ketiga adalah dia tidak akan pernah ngomongin masalah yang melilit hidupnya, entah itu hutang, entah itu masalah sama orang tuanya, entah itu bisnisnya yang ntar lagi bangkrut. Dia nggak akan pernah cerita kalau masih PDKT, kecuali dia ngelihat lu sebagai orang yang potensial sebagai jadi partner. Jadi kalau misalkan dia sudah mulai cerita nih, kalau dia sudah mulai iya nih bisnis gue, atau dia sudah mulai nanya pendapat, menurut tuh gue memperlakukan orang tua gue gimana ya, gue tuh pengen baik tapi orang tua gue tuh selalu bla 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 bla. Misalkan dia cerita, dia sudah mulai share hal-hal yang dalam sama lu. Bisa jadi dia ngeliat lu sebagai orang yang satu, wise, dua, potensial untuk jadi partner. Karena pria, lagi-lagi gue bisa katakan, ini sering berulang gue katakan di video gue, bahwa pria mencari pasangan yang bisa dia jadikan partner. Dia tidak butuh wanita yang cuma bisa masak di rumah, layanin dia doang. No, dia butuh orang yang bisa diajak ngobrol, yang otaknya ada, yang kecerdasannya bagus, yang bahkan kalau bisa kerja juga. Cowok suka wanita mandiri yang kelihatannya manja. Bukan kebalik ya, bukan sebaliknya. Bukan wanita manja yang kelihatannya mandiri. Oke? Jadi wanita mandiri yang kelihatannya manja. Yang dia bisa share apapun sama hidupnya. Jadi kalau masih PDKT, jangan harap dia akan ngomong masalah-masalah besar. Dan kalau misalkan dia ngomong masalah, biasanya itu cuma kamuflase, itu bukan masalah sebenarnya. Pernah kan lu PDKT sama cowok, terus cowok cerita, gimana ya gue lagi deket sama cewek ini. Itu bukan cerita sesungguhnya. Bisa jadi dia cerita kayak gitu cuma pengen show up bahwa lu tuh bukan satu-satunya cowok, bukan satu-satunya cewek yang dia deketin. Itu mah modusnya dia doang gitu. Jadi itu game. Jadi jangan, apalagi ini diceritakan ketika masa PDKT, jangan terlalu percaya apa yang dia katakan, tapi lu validasi. Teknik validasinya ada di buku Happy Love Guide. Oke, itu yang pertama, keadaan yang dia sembunyikan. Income-nya, kebiasaan buruknya, kecanduannya, dan juga masalah yang sedang melilit hidupnya. Itu nggak akan dia kasih tahu sama lu kecuali lu tahu cara validasinya. Dan yang kedua, hal yang dia sembunyikan juga dari lu ketika PDKT adalah yaitu perasaan dan keinginannya. Perasaan seperti apa sih? Perasaan ingin dipuji. Ini biasa dia sembunyiin. Tapi ketika lu muji dia, ketika lu terima dia, ketika lu kasih validasi, dia senangnya minta ampun. Dia senangnya luar biasa, dan bahkan dia datang lagi dan lagi untuk melakukan hal yang sama. Melakukan, gue bisa kok ngelakuin lagi untuk lu, gue bisa kok bantuin lu. Biar apa? Biar dipuji. Jadi hal yang paling penting dilakukan ketika ada cowok yang PDKT sama lu dan lu juga suka sama dia, kasih dia validasi. Bikin dia ngerasa bahwa dia itu diterima. Karena cowok tuh begitu. Gengsi gitu, gak mau dipuji, kelihatannya kaku, kelihatannya dingin, padahal mah ya senang dipuji. Meskipun setelah lu puji biasa aja, apaan sih biasa aja gitu. Misalkan dia orangnya kayak gitu, padahal mah dalamnya seneng, percaya sama gue, apaan sih biasa aja gitu. Itu yang pertama, pengen dipuji. Yang kedua, perasaannya, ini yang sering dia sembunyikan, dia punya perasaan ingin diterima. Cowok, apalagi yang ganteng, ketika sedang PDKT, dia ngerasa sangat insecure, dia takut ditolak. Jadi dia tuh pengen banget idenya diterima, niat baiknya diterima, bantuannya diterima. Biar apa? Biar dia ngerasa diterima. Karena banyak cowok yang ngerasa, apa-apa lu sendiri, gue pengen nganterin gak boleh, gue pengen ini gak boleh. Gue ngerti, ada wanita yang bilang, tapi kan gue bisa sendiri coach. Cuman hal seperti ini, ketika ada cowok yang berniat baik untuk bantuin, dan lu nolak mentah-mentah, itu akan bikin si cowok ngerasa tidak diterima. Padahal kalau lu terima aja gitu ya, kalau lu kalem-kalem aja, biarkan dia jadi pahlawan, kan peluang lu untuk bisa dapetin dia, apalagi kalau memang lu suka sama dia, kan tambah besar. Ketimbang lu sok mandiri, meskipun gua ralat, bukan sok mandiri. Sok nggak butuh bantuan dia, padahal lu butuh, ya kenapa enggak sih? Santuy aja, terima dia.
terima bantuan dia. Toh menerima bantuan dia itu bukan artinya lu lemah, justru lu tuh kuat. Kenapa? Karena lu sudah menyediakan opsi, menyediakan kesempatan biar dia jadi pahlawan. Dan kalau dia ngerasa jadi pahlawan, dia akan ngerasa better. Kalau dia ngerasa better, dia akan ngerasa lebih suka sama lu. Jadi yang punya power siapa? Cowok apa cewek? Cewek. Oke. Itu yang kedua, merasa ingin diterima. Dan yang terakhir, ini yang banyak wanita nggak sadar bahwa ternyata ketika ada cowok yang PDKT sama lu, si cowok tidak mengatakan bahwa dia juga sebenarnya sedang ngetes lu. Dia sedang ngetes apakah dia diterima atau tidak. Dia sedang ngetes apakah perilaku lu menyenangkan atau tidak. Apakah lu punya attitude yang baik atau tidak. Dia juga sedang ngetes. Sama seperti lu ngetes cowok, dia pun sedang ngetes lu. Dan ini biasanya nggak kelihatan. Makanya kadang-kadang, kenapa ya coach kemarin tuh seru-seru kita ketawa-ketawa, gue emang sih gue ngomongnya rada gini tapi dia tiba-tiba hilang. Bisa jadi itu adalah reaksi dari tesnya dia. Dan kalau ini sudah kepalang terjadi, ya udah sih, slow aja ya, masih banyak cowok yang lain. Oke, itu dong dari gue, Yose Aditya. Jadi kalau misalkan lu suka konten seperti ini, silahkan like, silahkan komentar, silahkan juga subscribe kalau belum subscribe, nyalain juga loncengnya biar lu dapetin notifikasi dari gue. Dan teman-teman, gue mau bahas sedikit soal buku gue Happy Love Guide. Kalau lu belum beli, semua hal dari single hingga ketemu pria tepat, gimana cara beredar, itu sudah gue bahas di buku gue di Happy Love Guide. Jadi kalau yang belum, silahkan masuk ke link di sini. Gue Yose Aditya, sampai jumpa di video berikutnya di Great Below. Guys.